Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Benyamin Danira Tumofu, NIDN 23 12 11 8402. Saya dosen di program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen di STFT GKI Ishak Samuel Keyne Jayapura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Evaluasi Pembelajaran 4. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran 4 diajarkan pada semester 6 dengan besaran SKS sebesar 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah untuk mengantar mahasiswa mengetahui konsep evaluasi pembelajaran serta mengarahkan mahasiswa untuk mampu merumuskan serta mengimplementasikan evaluasi pembelajaran melalui modul pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep evaluasi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan kurikulum dengan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih jenis alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan topik pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan instrumen evaluasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam modul pembelajaran untuk jenjang sekolah menengah. Dalam materi kuliah evaluasi pembelajaran memiliki 8 kajian pembelajaran. Yang pertama, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang kedua, kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, instrumen penilaian. Yang keempat, validitas instrumen penilaian. Yang kelima, pelaksanaan penilaian. Yang keenam, pengolahan hasil belajar. Yang ketujuh, pengolahan hasil belajar untuk ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang kedelapan, taksonomi. Mata kuliah evaluasi pembelajaran 4 dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan untuk pertemuan tatap muka dalam pemberian materi. Ditambah 2 pertemuan lagi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga total pertemuan dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas adalah menggunakan presentase, PowerPoint, dan Infocus. Selain itu juga saya menggunakan Google Form sebagai media alat evaluasi pembelajaran serta email dalam pengumpulan tugas mahasiswa. Berikut adalah proses pembelajaran di kelas mata kuliah evaluasi pembelajaran 4. Oke, selamat siang. Siang. Saya harap kita semua baik-baik saja. Kita baik ya? Baik. Hujan tapi tetap baik ya? Baik. Ya. Saya cukup heran ya, hujan tapi asik juga jalan. Ya, oke. Hari ini kita bicara tentang taksonomi. Nah, letak taksonomi dalam pendidikan itu seperti apa? Materi juga sudah saya kirim di dalam grup WA supaya kalian bisa mengikutinya ya. Nah, letak taksonomi diperoleh di dalam kurikulum yang harus dirumuskan tujuan dari proses pembelajaran. Maksud dari ditetapkan tujuan pembelajaran yakni kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Jadi, penempatan taksonomi dalam kurikulum itu untuk memberi arah
pada kurikulum itu. Mau sampai kemana? Apa yang akan dicapai? Apa yang akan dicapai itu harus dapat diukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yaitu tadi dengan menggunakan taksonomi. Sehingga proses pembelajaran itu lebih terarah dan punya tujuan. Mau kemana suatu proses pembelajaran itu berjalan. Nah, menurut Scriven, terdapat hubungan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan. Yang pertama, tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran dia selalu berada dalam rangkaian besar yang disebut dengan kurikulum. Dalam kurikulum tentu ada mata-mata pelajaran. Nah, dalam mata-mata pelajaran itu terdapat tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Maka nanti Anda sebagai guru agama nantinya, kalian akan selalu bersentuhan dengan yang namanya RPP. Mata pelajaran agama misalnya. Dalam menyusun sebuah mata pelajaran agama, di dalamnya Anda harus menetapkan sebuah tujuan. Tujuan apa yang akan dicapai dari pembelajaran itu. Itu, ya. Yang kedua, bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi. Ya. Dalam satu rangkaian proses pembelajaran, di ujungnya itu pasti ada evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat evaluasi. Ya. Alat evaluasi itu apa saja? Ada yang tahu? Hah? Alat-alat evaluasi Bisa digunakan dalam bentuk tes. dalam bentuk Alat-alat evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk tes maupun non-tes. dalam bentuk tes dan tes. non-tes. Jadi alat tes itu harus selalu Anda ingat sebagai calon guru agama. Ya, yang bisa digunakan adalah tes dan non-tes. Yang ketiga, tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Bagaimana tujuan dari kurikulum itu dia diselaraskan dengan penggunaan alat-alat evaluasi. Disesuaikan. Jadi tes dan non-tes yang dipakai itu harus menunjang tujuan dari kurikulum. Misalnya, dalam satu pembelajaran, misalnya kalau kalian buat RPP, kita bicara tentang penciptaan. Kita buat modul aja, materi pelajaran tentang penciptaan. Apa tujuan dari pelajaran tentang penciptaan? Barangkali tujuan pertama adalah agar anak dapat misalnya menjelaskan tentang runtutan hari penciptaan. Maka alat tesnya adalah ketika kita buat tes, tujuan tes itu harus dapat menjawab tujuan tadi. Misalnya satu pertanyaan, sebutkan urutan hari penciptaan. Sehingga ketika anak dia menjawab, maka dia dapat mencapai tujuan yang tidak telah ditetapkan tadi. Itu. Jadi harus ada kesinambungan antara kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Ya, jangan tujuan ditetapkan lain, begitu buat evaluasi itu lain. Itu maka nanti tujuannya tidak bisa tercapai. Itu penting bagi kita ya sebagai seorang pengajar untuk tahu. Nah, itulah hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan menurut Scriven. Kita masuk pada taksonomi Bloom. Nah, prinsip dasar yang digunakan dalam taksonomi Bloom, ya menurut Bloom yang menciptakan ini ya namanya Bloom dan Cradwell adalah ada empat prinsip yang digunakan dalam taksonomi Bloom. Yang satu, prinsip metodologis. Prinsip metodologis adalah prinsip bagaimana guru menggunakan metode-metode yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dalam mengajar. Yang kedua adalah prinsip psikologi. Dalam mengajar, seorang guru dia harus memahami kejiwaan dari peserta didiknya.
begitu. Harus mengerti ya perkembangan kejiwaan dari peserta didik, sehingga materi atau pelajaran yang disampaikan itu dapat disesuaikan dengan tingkat kejiwaan atau kebutuhan dari peserta didik yang dia ajar. Ya. Perlu kita ingat bahwa setiap tingkatan pertumbuhan anak itu akan mengalami terus perubahan-perubahan dalam kejiwaannya. Dan yang ketiga adalah prinsip logis. Penyajian pembelajaran di kelas itu harus logis. Apa yang dimaksud dengan logis? Pikir. Logis. Masuk akal. Harus dapat diterima oleh akal. Begitu. Harus dapat diterangkan dengan baik kepada anak, sehingga anak dapat memahami apa yang dia belajar. Dan yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan dari sebuah pembelajaran. Ya. Selalu ingat ya, Anda belajar, Anda menempuh kuliah misalnya, harus punya tujuan. Apa tujuan Anda kuliah? Ketika kita mengajar anak nanti, ya kalau kalian kan sudah terlibat di sekolah minggu, toh? Ketika Anda mengajar di sekolah minggu, apa tujuan mengajar ketika di hari minggu itu kepada anak? Sesuai dengan pelajaran yang Anda sampaikan di dalam kelas waktu itu. Ya. Kalau saat ini materi pelajaran sekolah minggu masih seputaran tentang keturunan Roh Kudus. Iya kan? Ketika Anda mengajarkan tentang pencurahan Roh Kudus kepada anak-anak, apa tujuannya? Supaya anak apa? Supaya anak percaya bahwa ada Roh Kudus. Anda dapat, misalnya untuk kelas anak kecil, Anda dapat memperkenalkan ketika Roh Kudus turun ke atas manusia dalam bentuk lidah-lidah, iya, api dan dalam bentuk angin. Kan kita bisa tunjukkan lidah api itu seperti ini, misalnya dengan gambar. Kalau angin itu seperti apa? Angin kan dapat kita rasakan, dan kita tidak bisa lihat dari mana datangnya dan kemana perginya. Yang berikut, secara garis besar, Bloom dan kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kategori tingkah laku yang masih verbal. Tingkah laku yang masih verbal dimaksudkan adalah penilaian verbal yang dapat dipahami lewat naratif dalam penjelasan. Misalnya, saya bertanya kepada mahasiswa, apa pendapat Anda tentang, misalnya tentang hari ini? Nah, pendapat Anda itu adalah penilaian verbal. Gitu. Ya. Jadi pandangan-pandangan orang terhadap sesuatu yang dapat direspon juga dapat ditunjukkan lewat tindakan, itulah yang dimaksud dengan kategori tingkah laku yang masih verbal, yang hanya dapat dijelaskan, yang hanya dapat diterangkan. Yang kedua, perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. Nah, yang dimaksudkan dengan perluasan kategori menjadi sederetan tujuan adalah rangkaian pelajaran yang disusun itu harus dirumuskan dalam bentuk tujuan. Ya. Sebagai guru kita akan selalu berdekatan dengan yang namanya membuat materi. Kita akan selalu dalam aktivitas belajar mengajar, kita akan selalu buat materi. Dalam kurikulum Merdeka Belajar misalnya, dalam modul itu ada satu bagian di mana guru harus membuat materi pelajaran. Nah, dalam pembuatan materi itu, maka guru akan dituntut juga untuk merumuskan tujuan-tujuan apa yang mau dicapai dari proses pembelajaran ini. Jadi tidak hanya buat materi saja tanpa gitu. Yang ketiga adalah tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya.
tingkah laku konkret ini yang dimaksudkan adalah dalam tes misalnya itu ada aktivitas yang diminta untuk dilakukan. Terdapat 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan dalam konsep Bloom. Yang pertama ranah kognitif. Ya, ranah kognitif ini adalah ya pengetahuan. Ya. Yang kedua adalah ranah afektif. Afektif adalah sikap. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Berkaitan dengan keterampilan. Ranah kognitif terbagi lagi menjadi 6 bagian. Jadi pengetahuan manusia itu diruntut ke dalam 6 bagian. Yang kalau kita kenal dibuat dalam tabel itu ada C1 sampai C6. Yang paling dasar itu adalah tentang mengenal. Ya, mengenal. Yang kedua pemahaman. Tingkatan yang ketiga adalah aplikasi. Tingkatan yang keempat analisis. Tingkatan kelima itu sintesis. Tingkatan keenam itu evaluasi. Ya. Misalnya kalau kita buat untuk menguji pemahaman pengetahuan dari anak tentang mengenal, misalnya begini, saya bertanya, makanan pokoknya orang Papua apa ya? Hah? Sagu dan ikan misalnya. Sagu dijadikan sebagai papeda. Kalian tahu papeda? Pernah makan? Artinya kalian kenal, oh itu papeda. Papeda terbuat dari sagu. So dari pengetahuan Anda tahu bahwa makanan khas orang Papua salah satunya adalah papeda yang terbuat dari sagu. Itu. Ya. Sampai kepada evaluasi. Sampai evaluasi, misalnya membuat sebuah evaluasi terhadap suatu kegiatan. Apa kelemahan dari aktivitas yang dilakukan, dari program kegiatan yang dilakukan, apa kelebihannya, apa kekuatannya, baru merumuskannya untuk kegiatan di hari itu. Ya. Pada tingkatan evaluasi itu membutuhkan sebuah pemikiran yang kritis dan mendalam. Makanya dia tidak hanya sebatas tahu bahwa kayak tadi misalnya papeda terbuat dari sagu. Tapi kalau evaluasi, dia mesti memikirkan bagaimana sagu itu dapat menghasilkan makanan selain papeda. Terus apa keunggulannya, bagaimana cita rasanya dan sebagainya. Sampai dia menghasilkan satu produk baru yang dihasilkan dari sagu. Itu, ya. Ini contohnya bagian dari ranah kognitif. Ada C1 sampai C6 dari memahami itu, mengingat sampai kepada menciptakan evaluasi. Ini kata-kata kerja yang biasa dipakai. Kalau kita lihat dari bagian bawah ini kata-kata kerjanya. Jadi ketika kalian membuat tujuan pembelajaran, pakai kata-kata kerja di sini. Kalau saya tujuannya itu kita mau uji dia di pengetahuan yang paling bawah untuk mengingat. Macam tadi sebutkan makanan pokok dari Papua. Makanan pokok dari Papua? Tinggal pakai C. Papeda ingat kita di Papua makan apa? Kalau papeda terbuat dari apa? Di sini kan ada kata kerjanya. Ada di sini mengidentifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan. Maka kalau kita menyebutkan, kita akan membuat dalam tujuannya adalah anak dapat menyebutkan makanan pokok dari Papua. Lalu nanti diturunkan dalam pertanyaannya adalah sebutkan makanan pokok dari. Jangan tujuannya bicara supaya anak dapat menyebutkan, lalu turun ke pertanyaan
Bagaimana cara membuat papeda dan bisa dan cocok? Makanya tadi dalam kurikulum harus selaras dengan alat-alat evaluasi. Harus sesuai. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif ini terdiri dari dua bagian besar ya. Yang pertama adalah pandangan atau pendapat, lalu yang kedua sikap dan nilai. Yang bagian kedua ini yang paling sering digunakan di sekolah, penilaian sikap. Dalam kurikulum Merdeka Belajar juga demikian, mereka masih menggunakan penilaian sikap. Nah ini tabelnya. Ada A1, A itu artinya afektif ya. Kalau tadi C1 itu adalah artinya C itu apa? C itu apa? C tadi apa? Kognitif. Ya, tingkatannya ada 5. Mulai dari menerima sampai menghayati. Gitu. Ya. Misalnya kalau untuk anak-anak kecil, anak dapat memilih teman yang menurutnya teman baik gitu, dapat memilih teman yang baik. Dalam eksekusi pelajarannya bilang diberikan kepada kelompok, silakan pilih teman. Ya udah dia pasti akan pilih yang baik. Atau dia menentukan siapa yang baik di antara teman-teman semua. Atau dia paling terakhir tuh, yang dia minat, yang dia suka. Anak-anak kecil kita kasih beberapa alat, dia akan pilih mana yang dia paling suka. Lalu menanggapi sama dengan merespon. Misalnya ditanya, dia beri jawab, gitu. Ya. Jadi itu dilakukan secara spontan. Misalnya dalam kelas kayak sekarang, saya berberitanya, Anda langsung dengan spontan menjawab. Kayak gitu. Jadi saya tahu ada sikapnya kalian tuh gitu baik. Begitu. Beda dengan misalnya saya bertanya pada Anda terus Anda pandangannya ke tempat lain atau tetap sibuk dengan barang lain. Maka saya dapat menyimpulkan secara afektif bahwa sikap dari orang ini seperti itu. Tidak mau mendengar, tidak mau merespon. Gitu. Ya, lalu menilai. Kayak tadi kalau Anda tidak merespon, kan saya akan membuat penilaian. Oh, sepertinya dia tidak bisa bekerja sama dengan saya. Gitu. Ya. Yang berikut adalah psikomotor. Psikomotor apa tadi? Keterampilan. Keterampilan. Ada dua bagian besar. Yang pertama keterampilan, yang kedua kemampuan. Ya. Dalam psikomotor dia ada punya 5 tingkatan juga. Yang pertama meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi sampai naturalisasi. Ya. Yang paling rendah adalah meniru. Meniru misalnya kalau saya buat pesawat-pesawat dari kertas, saya bilang Anda coba buat pesawat dari kertas caranya kayak gini. Anda pasti akan ikut. Cara lipatnya seperti ini sampai jadilah pesawat-pesawat. Kalau Anda mampu meniru berarti kalian punya keterampilan sudah mulai lah. Tapi dalam tingkatan yang paling rendah. Gitu. Lalu memanipulasi, ya. Manipulasi paling sering untuk cewek-cewek. Ya. Dia kalau lihat mulai potongan-potongan rambut, lalu mulailah dia merancang rambutnya. Kalian suka kan lihat itu? Kalau di video tuh orang hanya rambut kan? Ya. Sampai kepada menghasilkan karya cipta. Karya cipta ini adalah karya yang baru. Ya. Yang tadi meniru artinya mengikuti apa yang sudah jadi. Sedangkan naturalisasi adalah menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Gitu. Misalnya tadi kalau kita bicara tentang sabu pada umumnya ya kalau di rumah orang tua akan ajar. Esther, kalau bikin papeda tuh putar begini. Putar cepat supaya jangan sampai bau umpan. Akhirnya kita juga ngikut kan?
Oh, cara bikin file air panas terus putar. Tetapi kalau sampai pada naturalisasi, kita akan mencoba menciptakan sesuatu yang baru dari sagu. Sagu tidak hanya dipakai untuk jadi papeda, tapi barangkali bisa bikin yang lain. Sampai terjadi satu bentuk makanan yang baru. Misalnya satu forno, sinole misalnya. Terus nanti toppingnya bisa bermacam-macam. Mungkin dulu toppingnya kelapa. Barangkali sekarang kita mau combine toppingnya coklat. Ya, kan? Sama dengan pisang kan? Kalau beliau dulu kita tidur orang tua ya pisang kita pakai hanya untuk rebus dan goreng, bakar. Tapi sekarang kan pisang sudah dijadikan banyak bentuk makanan. Begitu. Yang awalnya hanya pisang goreng, lalu hari ini kita kenal juga ada namanya pisang viral. Nah, kalau masalah pisang kalian cepat ya. Nah, sekarang kalian bisa ciptakan apa lagi yang baru dari pisang? Nah, selain Bloom, ternyata ada taksonomi yang lain lagi. Jadi taksonomi Bloom itu dikhususkan digunakan dalam dunia pendidikan. Ya. Tapi juga dari situ ada juga yang setuju dengan Bloom, ada juga yang tidak setuju. Maka muncullah teori-teori baru yang khusus pada bidang-bidang ilmu tertentu. Misalnya Maguire dan Glickman, mereka menyusun taksonomi dalam bidang biologi. Misalnya lagi Wood menyusun taksonomi dalam bidang matematika. Karena ketidakpuasan terhadap konsep yang belum sampaikan. Ya, dan misalnya juga itu Lewis ya dalam bidang pengetahuan alam. Walaupun demikian, taksonomi Bloom sampai hari ini masih digunakan oleh Kalebo dalam sebagai alat untuk mengevaluasi, ya, terutama dalam pendidikan dalam pembelajaran. Kita dengar jawaban dari kelompok 3 ya. Yang kelompok lain tolong menyimak juga ya, tolong kasih perhatian kayak kelompok 3 ketika mempresentasikan jawabannya. Silakan. Baik, selamat siang Bapak dan teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas soal pertama, buatlah 6 pertanyaan yang mengukur jenis ranah kognitif. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam menilai ranah psikomotor. Nah, jawaban judul yang kami ambil yaitu hidup tolong menolong mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pak di kelas 10 SMA. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan apa arti tolong menolong dan menerapkan sikap tolong menolong dalam kehidupan setiap hari. Oke, menjelaskan itu C berapa? Belum masuk pertanyaan apa masih soal? Iya kan tujuan kan? Iya. Ah, tujuannya itu pakai kata kerja di C berapa? C2 dan Menjelaskan itu C berapa? iya C2 dan C3. Wah, oke. Ya, silakan kita dengar kelompok 1 menjawab. Yang lain mohon memperhatikan ya. Dari kami kelompok 1 tentang ranah kognitif, C1 dia punya tema itu mengingat. Soalnya sebutkanlah apa yang dimaksud dengan nilai. Jawabannya nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki nilai itu. C2 tentang memahami. Soalnya jelaskan apa yang kalian pahami tentang nilai-nilai Kristiani. Jawabannya C2, nilai Kristiani tidak lepas dari sifat Allah karena setiap manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah agar bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Yang C3 temanya menerapkan. Soal bagaimana cara siswa menerapkan
nilai Kristiani menurut Galatia 5 ayat 22 yang ayatnya ke-23. Contohnya dalam buah-buah roh sebagai wujud nilai-nilai Kristiani yang merupakan sebuah fondasi yang mencerminkan beberapa aspek dari sifat Allah, contohnya kasih, saling mengasihi, saling membantu, menolong, dan saling menyayangi. Kelompok 2 presentasi, yang lain tolong perhatikan juga ya. Silakan. Baik, soal nomor 1, siapa yang dipercayai oleh umat Kristen untuk memelihara kehidupan mereka setiap hari? Ya, menurut kami soal nomor 1 ini masuk dalam bagian C1, yaitu menyebutkan. Karena di sini dari pertanyaannya dia akan menyebutkan jawabannya, yaitu Tuhan Yesus. Soal nomor 2, berikanlah satu contoh bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kami pertanyaan nomor 2 ini masuk dalam C2 bagian memberikan contoh. Soal nomor 2, bagaimana langkah-langkah dalam menilai ranah psikomotor. Di sini ada kita punya tiga langkah-langkah yang kita sebutkan di sini. Yang pertama ada perencanaan, observasi, dan penilaian. Oke. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih. Kita sudah mencoba untuk bikin pertanyaan sesuai dengan ranah kognitif ya, dari C1 sampai C1. Nah, tentu untuk menjadi mahir kita perlu untuk berlatih. Mencoba terus, berlatih diri terus untuk membuat soal-soal sesuai dengan ranah. Ya, ada 3 ranah. Ranah yang pertama apa tadi? Kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, psikomotor. Dan saya harap dari perkuliahan ini kalian sudah mulai ya mengetahui tentang taksonomi. Jangan sampai lupa lagi. Ya, karena kita nih ya guru ya, pengajar, maka kita harus kuasailah taksonomi itu. Ya. Terus melatih diri untuk terus membuat materi, membuat tujuan dari pembelajaran yang disesuaikan dengan taksonomi ini. Demikian perkuliahan kita di hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara dalam pertemuan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi di waktu mendatang. Selamat berpisah. Demikianlah proses pembelajaran untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK yang dilakukan di dalam kelas bersama dengan mahasiswa semester 6. Pesan saya adalah dalam setiap pelajaran ada kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadikanlah setiap studi sebagai bentuk ibadah di mana kita dapat memuliakan Tuhan dengan pikiran yang terbuka dan dengan hati yang tulus. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom.